Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Saudaraku, sudahkah mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati untuk tetap terus merindukan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Kami percaya hari ini akan menjadi hari yang membawa sukacita dan berkat bagi kami. Karena Engkau senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti setiap firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan terus menjadi pedoman hidup kami. Dan menuntun arah langkah kami. Melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 15 Februari 2025 tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 11. Dalam bahasa Batak, Poda Tolu ayat 10 sada. Demikianlah dikatakan. Ale anaha, say unang toison pangajaran ni Jahuba. Jala unang hagitikon picang-picangna. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, pernah kita mendengar membaca adalah jendela dunia? Ya, membaca adalah jendela dunia merupakan ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya membaca buku, membaca artikel. Untuk apa? Ya tentu untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita. Memperluas wawasan dan pengetahuan itu penting saudara. Supaya kita tahu seperti apa keadaan dunia saat ini. Seperti apa keadaan sekitar kita. Supaya kita tidak buta akan segalanya. Membaca itu juga meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis. Meningkatkan konsentrasi untuk tetap fokus kepada sasaran. Juga membantu kita untuk berempati. Mengerti secara emosional sehingga kita boleh bersosialisasi dengan baik. Banyak juga orang yang menjadikan membaca itu adalah sarana untuk menghilangkan stres dan bahkan meningkatkan kesehatannya. Ya, membaca itu sangat penting bagi kita. Membaca itu melatih otak untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan banyak membaca, kita mengetahui banyak hal. Renungan kita pada hari ini mengajar kita bagaimana kita mau menerima didikan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti didikan Tuhan dalam hidup kita? Tentu dengan rajin membaca firman-Nya. Karena di dalam firman itulah Tuhan mengajar kita, Tuhan membuka wawasan kita untuk mengerti menjalani kehidupan ini. Dan tentunya membuat kita mengerti setiap rencana-rencana dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab nasihat yang selalu mengingatkan kita untuk dapat melakukan perintahnya dengan baik. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh kasih karunia dan berkat-berkat dari surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan renungan kita pada hari ini, hai anakku,
Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Firman Tuhanlah yang mengingatkan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jugalah yang mengatur kita untuk melakukan yang berkenan kepadanya. Hari ini kita mau belajar terus di dalam firman Tuhan. Jangan pernah melalukan firman Tuhan dalam hidupmu. Saudara, apapun yang terjadi, yakinilah Tuhan bekerja di dalamnya. Susah, senang, sehat, sakit, tawa, dan tangis terjadi silih berganti di dalam hidup kita. Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, di dalam rancangan Tuhan, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Saudara, biarlah kita terus belajar di dalam firman-Nya. Jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jika kita pun sedang di dalam pergumulan, dalam kesulitan, dengarkanlah didikan Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Karena di sanalah kita mendapat kekuatan. Di sanalah kita diberi pengertian, hikmat untuk dapat melihat betapa Tuhan baik, betapa banyak karya besar yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lihatlah, seperti apa kita mengajar anak-anak kita, seperti apa kita mendidik mereka. Tentu tidak melulu dengan hal-hal yang manis seperti yang mereka harapkan. Demikian juga Tuhan mengajar kita. Tidak semua yang manis, tidak semua yang indah-indah diberikan secara cuma-cuma. Kita menerimanya dengan proses. Bagaimana kita melewati rasa sakit, bagaimana kita bisa melewati pergumulan-pergumulan. Tapi dalam didikan Tuhan, di dalam arahan firman-Nya, kita melihat betapa indah yang disiapkan bagi kita. Amin. Seperti apa yang dikatakan lagu, saatnya kau lihat nanti pelangi kasih-Nya. Artinya, jika kita sekarang sedang mengalami pergumulan, sedang melewati masa-masa sulit, mari berproses. Mari menjalaninya di dalam iman dan yakin kalau kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu kita akan mampu jika kita mau dekat dengan Dia. Dekat dengan Tuhan berarti kita terus bergumul di dalam firman-Nya. Tuhan pun menghajar orang yang dikasihinya. Dia pun menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi anggaplah saudara, kita sekarang sedang dihajar, sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti mendengar dan menerima didikan Tuhan. Janganlah menolak peringatan-peringatannya yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, tetap ya merindukan firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan satu-satunya penuntun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap peringatan-Mu yang selalu Tuhan berikan kepada kami agar kami boleh menjalani hidup kami dengan baik. Kami mau berproses sehingga pada waktu yang baik kami melihat pelangi kasih. Kami merasakan berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Jangan biarkan kami terseret oleh segala hasrat yang sia-sia yang datang dari dunia. Tapi biarlah penyertaan-Mu, kasih-Mu, kekuatan di dalam firman-Mu lah yang menuntun hidup kami untuk tetap menjadi pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan, kasihani kami, berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah semuanya berhasil dan berbuah dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.